Tapi Bu, kalau melihat begitu banyak program prioritas dari pemerintah, apalagi saat ini ada rencana Danantara, ini isu yang cukup menarik juga ya untuk diperhatikan. Tapi menurut Anda sendiri kesiapan dari BUMN pangan untuk saat ini seperti apa sih Bu? Dan juga mungkin rekomendasi apa yang diberikan oleh Komisi 4 terkait dengan bagaimana pengawasan atau roadmap dari penggunaan dana 20 triliun rupiah ini? Ya menurut saya gitu kan, untuk sekarang ini dengan data yang ada sementara dengan kondisi peternakan ayam yang surplus gitu kan, kalau dari angka investasi yang sangat tinggi itu tidak hanya fokus di ayam saja gitu kan, mungkin bisa menyasar ke protein hewani yang lain seperti sapi pedaging, terus sapi perah gitu, supaya kita tidak lagi tergantung terhadap impor gitu. Saya yakin pasti bisa. Terus yang kedua, membangun ekosistem. Bagaimana Danantara ini bisa masuk dalam off taker atau pemberi insentif gitu terhadap peternak. Jadinya PR-nya banyak. Jadi tidak hanya terkonsentrasi terhadap satu produk saja atau satu komoditi saja. Terus dari Komisi 4, karena kami juga masih menunggu rapat dengar pendapat dengan kementerian terkait, bagaimana rencananya seperti apa, sehingga baru kami bisa memberikan tanggapan ataupun rekomendasi terhadap kebijakan ini gitu. Kami masih menunggu gitu. Baik Bu, lalu selanjutnya kita bergeser ya Bu ya, mengevaluasi bagaimana 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo yang kalau kita lihat ini juga cukup berhasil ya Bu untuk bisa memecahkan rekor stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Nah kalau dari Komisi 4 sendiri bagaimana melihat capaian ini, sebetulnya apa yang perlu dilakukan ke depannya dan juga sebagai evaluasi sebetulnya kenapa selama ini kita mungkin tidak bisa mencapai hal ini ya Bu, apalagi kalau kita lihat stok beras ini kan menunjukkan peningkatan produksi sebetulnya ya, bukan hanya artinya melakukan impor ya selama ini. Nah bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Ya tentunya dari Komisi 4 kami memberikan apresiasi ya, karena sekarang produksi kita melimpah sampai 40,5 juta ton kan. Jadi ini tertinggi. Kami bisa melihat itu berarti fokus pemerintah terhadap swasembada pangan sangat besar sekali, didukung dengan anggaran yang besar juga gitu. Sehingga konsentrasi terhadap produksi dalam negeri juga bisa melimpah. Nah, dan ini juga didukung dengan HPP yang kemarin juga sudah diputuskan 6.500 untuk gabah kering gitu. Ini sangat membantu terhadap petani. Namun yang kami memberikan masukan, yang kami soroti adalah bagaimana distribusi ini bisa segera terhadap masyarakat. Jadi stok yang ada itu tidak hanya tersimpan di gudang, karena nanti akan menurunkan kualitas dari beras itu sendiri. Jadi bagaimana rantai distribusi ini bisa lebih masif lagi, gitu, bisa lebih diserap, dan tentunya kita juga tetap fokus terhadap peningkatan produksi. Baik, dari kacamata Komisi 4 DPR sendiri begitu ya Bu, selama ini efektivitas distribusi beras pemerintah ini sebetulnya seperti apa sih Bu? Apa yang menjadi hambatan sebetulnya? Ya kami melihat ya di beberapa gudang di Bulog masih ada stok-stok yang masih belum terdistribusi sehingga itu menurunkan kualitas dari beras. Untuk itu kami meminta kepada pemerintah untuk segera menyalurkan beras terhadap masyarakat, dan juga harus kalau beras bantuan misalnya itu harus berbasis data sehingga harus tepat sasaran dan bisa masyarakat bisa secepatnya untuk menikmati itu gitu. Baik, lalu untuk pemerintah sendiri ya Bu yang ini berencana untuk menurunkan harga pupuk subsidi sebesar 20%. Nah bagaimana Komisi 4 menilai plus minus kebijakan untuk menurunkan pupuk ini ya, untuk subsidinya di 20% ini? Ya kami mengapresiasi ya ada penurunan harga pupuk karena ini akan sangat membantu petani gitu. Sehingga tentunya gitu selain aksesnya mudah didapat dan juga harganya juga bisa lebih turun gitu. Ini membantu terhadap nilai tukar petani, sehingga nilai tukar petani kita bisa lebih tinggi lagi. Hanya saja memang kalau 20% dari misalnya dari subsidi berarti kan anggaran untuk subsidinya semakin tinggi. Jadi nah itu juga harus menjaga beban dari pemerintah juga harus menjaga fiskal, dan untuk fiskal berarti kan itu wilayahnya dari Kementerian Keuangan dan kementerian yang terkait. Tetapi yang saya apresiasi langsung sih masyarakat bisa sangat terbantu, nilai tukar petani juga bisa lebih tinggi ya. Tinggal bagaimana kita membantu dari sarana dan prasarana, misalnya dari infrastrukturnya juga kita bantu. Saya yakin ya dengan adanya concern dan dukungan penuh dari pemerintah terhadap
pangan ini ya masyarakat juga bisa sejahtera, karena kan output dari program-program ini tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat khususnya petani kita. Baik, dari Komisi 4 sendiri Bu, pantauan di lapangan seperti apa sebetulnya distribusi dari pupuk ini sendiri Bu, seperti apa? Apakah masih ada tantangan-tantangan yang dihadapi sebetulnya? Ya, kami sudah beberapa kali berkunjung ya ke daerah-daerah untuk memastikan bagaimana pupuk ini bisa langsung diserap oleh masyarakat tanpa adanya rantai yang begitu panjang, karena kan sekarang dengan peraturan sekarang pupuk itu bisa langsung ke titik serah, misalnya di kelompok tani gitu, langsung ke kelompok tani. Nah, ini menjadi poin penting, mudah-mudahan bisa tersebar di seluruh Indonesia gitu kan, karena ada beberapa lokasi yang memang sudah berjalan gitu, dan ada beberapa lagi yang masih menyesuaikan. Baik Bu, lalu terkait dengan HPP gabah ya Bu ya, yang dinaikkan menjadi Rp6.500. Menurut Ibu sendiri sebetulnya saat ini apakah angka ini sudah cukup ideal, dan sebetulnya kalau melihat kesejahteraan yang real di lapangan ya Bu ya, ini sebetulnya seperti apa Bu untuk saat ini? Ya, kalau saya melihat ini dukungan dari pemerintah itu tidak hanya di tidak hanya di HPP ya 6.500, tetapi dari inputnya juga, misalnya di potongan untuk harga pupuk sebesar 20%, ini bisa sangat membantu. Kalau kemarin di harga 6.500, masyarakat masih ada beberapa yang mereka sangat berterima kasih gitu kan dengan adanya kenaikan HPP, tetapi mereka juga masih banyak mengeluhkan tentang pupuk. Nah, sekarang dengan adanya kebijakan potongan 20% dari pupuk, nah itu bisa sangat membantu. Saya kira hulu hilirnya juga harus ditopang gitu. Baik, artinya kalau dari kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan juga memang kesejahteraan petani semakin meningkat ya Bu ya. Lalu selanjutnya Bu, petani ini kan untuk saat ini dilihat ya Bu ya masih kurang menjanjikan, walaupun kita lihat begitu banyak program-program dari pemerintah sebagai upaya untuk bisa memberikan insentif kepada para petani begitu ya, selain daripada tadi ya sudah harga gabahnya berada di 6.500, lalu juga bagaimana akses untuk bisa mendapatkan pupuk begitu ya Bu ya. Bagaimana Anda melihat mungkin ke depannya nih pekerjaan sebagai petani ini juga mulai dilirik ya sebagai pekerjaan yang cukup menjanjikan yang dapat memberikan kesejahteraan? Saya kira ya memang ini menjadi tantangan tersendiri, karena usia petani kita itu di atas 50 tahun mayoritasnya. Dan tentunya untuk ke depan gitu kita harus mulai regenerasi petani. Menurut saya anak-anak muda sekarang juga sudah mulai concern sih terhadap pertanian, ketahanan pangan gitu. Utamanya apabila mereka didukung oleh sarana dan prasarana yang mumpuni. Kalau sekarang kan anak muda tidak mungkin, misalnya jarang sekali yang mau langsung terjun ke ladang dan lain sebagainya. Tetapi sebetulnya apa tuh Bu yang membuat kondisi ini sebetulnya ini sampai dengan tahun 2025 ini kita lihat begitu ya, petani ini masih didominasi mungkin oleh usia yang cukup senior ya begitu ya, di atas usia 50 tahun begitu. Walaupun mungkin sudah mulai ada tapi cukup jarang begitu ya ketika misalnya anak-anak muda lebih memilih untuk bergerak di sektor pertanian dan juga pangan begitu. Tapi mungkin kita lihat ya Bu nanti setelah program makan bergizi gratis mungkin ini akan mulai dilirik lebih banyak lagi ya oleh Gen-Z sebagai profesi yang cukup menjanjikan. Bagaimana Ibu melihat ini? Ya, saya kira dengan adanya program-program pemerintah terhadap pangan itu bisa mendorong anak-anak muda untuk mau terjun lagi ke pertanian. Karena anggapan mereka pertanian itu masih belum bisa menjanjikan, baik itu secara gengsi. Terus yang kedua baik itu secara pendapatan. Mereka masih melihat petani-petani existing yang menurut mereka itu kesejahteraan masih belum terjamin gitu. Kalau menurut saya sekarang ini dengan lapangan pekerjaan juga sudah mulai terbatas karena dengan adanya AI dan lain sebagainya, maka posisi pekerjaan di sektor pertanian ini sangat menjanjikan. Apalagi bisa didukung dengan sistem IoT misalnya gitu kan, sehingga bisa memudahkan mereka. Yang kedua juga dari sisi permodalan juga bisa disupport oleh pemerintah untuk menggalakkan anak-anak muda mau terjun ke pertanian. Terus juga mereka dapat kepastian mereka itu dengan masuk ke sektor pertanian, mereka juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan menjamin kesejahteraan mereka dan masa depan mereka begitu.